Ada seorang perawat itu cerita Pak di rumah sakit Pak. Ceritanya gini. Ternyata orang yang mati menyebut nama Allah itu walaupun muslim tapi tidak banyak. Dia muslim tapi tidak banyak. Lebih banyak katanya hadir bahagia dia teriak aduh, aduh, waduh. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Jadi pada pagi hari ini satu yang istimewa. Andai saja setiap subuh seperti ini, maka Israel cepat kalah ya. Kata orang Israel itu, yaitu selama subuhnya kaum muslimin itu masih sedikit, dia tenang saja ya. Kalau subuhnya seperti sholat Jumat, maka Israel baru dia katakan. Tapi ada orang Indonesia bilang begini, subuh itu sudah seperti Jumatan kok, katanya. Tuh gimana? Ya kalau orang subuh itu tidurnya di rumah, kalau Jumatan tidurnya di masjid. Ya, jadi problem Jumatan itu kadang-kadang menjadi sebuah pelampiasan. Ya, pelampiasan apa? Capek dia ke masjid. Begitu khatib mulai, dia mulai mimpi. Ya, astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi buturika. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita tidak. Dan biasanya paketnya ada kultumnya banyak. Nah, berarti itu namanya menuntut ilmu. Dan orang yang di jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju ke surga. Biasanya berapa menit kultumnya? Sejam. Karena ada perkenalan juga ya, sambil ya makannya apa? Bahasa ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini nggak bisa menjamin sampai akhir hayat kita ini kita menjadi orang baik. Siapa yang bisa menjamin, Pak? Nggak ada. Suatu saat yang bahagia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didoa terus pada Allah yang menghormati bersabit qalbi ala dini, yang menghormati bersabit qalbi ala dini. Aisyah dengan Yusuf, kenapa sih engkau sering berdoa begitu? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap jiwa itu berada dari yang maha kuasa, digambarkan Allah. Jika Allah menghendaki dia lurus, maka dia lurus. Jika dia lebih bengkok, maka dia akan bengkok. Artinya, gak ada yang bisa menjamin sampai akhir hayat kita itu kita menjadi orang baik. Tapi niatnya kita jadi orang baik. Oleh karena itu, kalau kita gak bisa menjamin, lalu kita minta jaminan. Dari siapa jaminan? Dari Allah. Kita minta pada Allah dari Tuhan. Mohon maaf Tuhan yang Tuhan. Sekelas Imam Syafi'i saja, ya, ketika dia itu mau menjelaskan agama itu masih bertanya, kemanakah jiwa ini kau antar ya Allah? Apakah ke surgamu? Apakah ke nerakamu ya? Apalagi setelah kita hadirin di mana ya. Karena itu ini doa ini senantiasa dibaca Rasulullah untuk mengajarkan umatnya. Ya, kita doa terus pada Allah. Ada doa. Makanya kalau di dalam Quran hadir orang yang dikatakan ulul albab. Ulul albab itu kalau bahasa sederhananya yang pakai ini, orang yang pakai ini, ya.
dalam surat Al-Imran tadi ulul albab itu ada dua ya. Dia senantiasa berdoa begini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan, jangan kau condongkan hati kami ini kepada kesesatan setelah kau berikan kepada kami petunjuk ya Allah. Bapak Ibu, ini saudara-saudara bisa pergi ke masjid seperti ini, hidayah yang luar biasa dari Allah. Dan ya Allah, sampai tua ya Allah. Ya. Bapak bisa pergi ke masjid, ada itu karunia dari Allah, hidayah dari Allah. Kalau bisa sampai tua kita itu bisa ke masjid. Kalau bisa hari bahagia mati kita di masjid, insya Allah. Karena tidak ada yang bisa menjamin hari berbahagia. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita seperti itu. Ya, karena itu kalau itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, diri kita ini perlu kita minta Allah yang menjamin kita berbahagia, untuk menjaga kita agar senantiasa dalam lingkungan hidayah hari berbahagia. Makanya kalau kita hidup jangan kurang-kurang dari berdoa pada Allah. Setiap saat, setiap waktu kita berdoa. Kenapa? Ternyata di rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, diri kita itu, jiwa kita itu perlu diantisipasi. Diantisipasi kenapa? Karena ternyata berbahagia. Kalau yang biasa mengadakan studi itu, ya itu yang namanya tantangan hambatan itu pasti ada. Nah kalau dia itu ada berbagai dipelajari ini hambatannya begini, kemudian bikin antisipasinya. Antisipasi terhadap diri kita ini adalah doa di rumah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, wa a'iddu lil bala'i du'a. Persiapkanlah, ya, wa a'iddu, persiapkan. Apa yang perlu dipersiapkan dalam keluarga? Bala, ujian, musibah, cobaan ke depan. Ad-du'a, dengan doa kita. Nah itu makanya tadi ada beberapa yang dikatakan ulul albab itu doanya tadi, ya Allah. Itu dia berdoa dalam rangka mengantisipasi. Jangan kau condongkan hati kami kepada keburukan, ya Allah. Jangan kau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah kau berikan kami petunjuk. Karena ini berbahagia, mohon maaf, ya, cobaan, godaan itu luar biasa di sisi kita. Cobaan dan godaan itu sangat luar biasa di sisi kita. Kalau kita tidak antisipasi diri kita di berbagai, kita tidak bisa menjamin. Allah saya bisa menjamin dan berbuat. Mohon maaf Bapak Ibu. Sudah berapa menit ya? 2 menit. Saya kebetulan lupa pakai jam tadi, terburu-buru. Saya biasanya kalau dibatasi jamnya saya kasih stopwatch. Ya. Sampai ada yang ngorok nanti saya berhenti ya. Nah, berarti udah tanda-tandanya. Ada seorang perawat itu cerita Pak dari rumah sakit Pak. Ceritanya gini. Ternyata orang yang mati menyebut nama Allah itu walaupun muslim tapi tidak banyak. Dia muslim tapi tidak banyak. Lebih banyak katanya hadir bahagia dia teriak aduh. Yang teriak bilang Allah itu ternyata tidak banyak. Kenapa? Karena memang saking hadir berbahagia, cobaan kita berupa sakit itu luar biasa. Apalagi kita ngomong yang kena kanker, kena sakit itu luar biasa. Sampai dia bilang aduh. Tapi yang dia teriak Allah itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang bisa menjamin ketika akhir hayat kita itu kita bisa mengucapkan Allah, nggak ada yang bisa menjamin. Karena itu kita minta pada Allah.
Gimana kitanya berbahagia? Ya Allah, berikan kekuatan ya Allah kepada hamba untuk senantiasa bisa berzikir kepadamu dalam setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan. Doanya hafal semua insyaallah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak Ibu, teman saya itu dai kemana-mana pakai motor. Begitu ditabrak ada keluarga, itu yang menyaksikan melihat, loh, ilaha illallah, sambil la ilaha illallah, sampai berguling-guling, kemudian bangun ternyata tidur bersila ya. Wah ini cuma dia bukan pesila, bukan pendekar, ya dia dai, masya Allah. Bapak Ibu, siapa yang bisa menjamin orang dalam keadaan kemudian seperti itu hati berbahagia, bisa mengucapkan la ilaha illallah? Nggak ada yang bisa jamin. Biasanya kalau orang besar mereka wah itu ada ya, ada nggak? Ada. Mereka di Betawi itu, weh matamu, wah itu. Nah ini dia gaduh. Matamu, gue langsung matamu di luar. Ya. Nah ternyata di berbahagia diri kita itu perlu diantisipasi di berbahagia. Kelak ketika akhir hayat dalam setiap waktu, setiap step. Karena ini dirahmati Allah dalam keadaan orang itu hari berbahagia, gerakan refleks, gerakan yang kita nggak tahu di berbahagia itu amal kita yang berlaku di berbahagia. Amal kita yang berlaku. Apa yang biasa kita lakukan itulah yang berlaku di berbahagia. Ya. Makanya dengan bahagia orang yang banyak zikirnya, insya Allah ada dirahmati Allah. Ketika apa berzikir terus ya. Yang paling jauh siapa nih Pak? Yang pemotor. Dari mana? Pak? Masya Allah. Masya Allah. Nah, ada yang berbalik ada. Ya. Luar biasa nih Pak. Ya. Ini banyak dari jauh ke sini. Berapa kali beristighfar, berapa ribu ini? Ya, masya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu hari berbahagia kata Allah, astagfirullah, masya Allah, insya Allah masuk surga. Timbangan tadi yang berbahagia tabrak, kurang ajar, ya. Adanya yang dikedepankan adalah emosinya, yang dikedepankan adalah akhlak buruknya, yang dikedepankan bukan hanya berbagai amalan dia dan doa dia. Karena itu hati berbahagia. Inilah perlu diantisipasi diri kita dengan doa tadi berbahagia. Ya, makanya berbahagia. Rasulullah SAW mengajar kepada Muaz, ya Muaz, jangan kamu tinggalkan doa ini. Ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya, kalau kita tidak mengantisipasi, kalau kita tidak meminta, mohon maaf, artinya begini, kalau kita merasa yakin, ini jangan sampai kita merasa yakin akhir hayat kita baik, jangan. Ya. Kita hanya kita minta pada Allah, karena tidak ada yang bisa menjamin Allah. Siapa yang menyangka hari berbahagia? Orang yang soleh, orang yang ini kemudian hari berbahagia karena masa godaan sedikit saja. Cuma dikasih kursi hari berbahagia, berubah hari berbahagia sikapnya. Cuma dikasih kursi, belum meja, ya, baru kursi doang. Ya. Ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu seperti itu, ya. Jadi kita perlu hidup kita ini kita hiasi dengan doa. Ya, Bapak Ibu, doa ini senjata kita. Doa ini vitamin buat kita. Orang yang mohon maaf kurang doanya biasanya banyak gelisahnya. Ya, itu doa. Ya makanya apapun hari berbahagia kita penuhi dengan doa. Suatu saat Bapak Ibu ada seorang aliran kebatinan itu mengkritik apa? Umat Islam itu ingat Tuhan cuma 5 waktu. Kalau kita setiap saat, setiap waktu kita ingat Tuhan, siapa bilang? Saya bilang itu 5 waktu yang pokoknya, yang wajibnya. Tapi selebih dari itu, maka semua
itu dibimbing oleh Allah. Karena tidak ada satupun hari berbahagia gerakan langkah kita yang tidak ada doanya. Semua ada doanya. Maka diucapkan mau ini doa, mau itu doa, mau itu doa. Kita tanya balik ke dalam kebatinan. Kamu ada nggak doanya? Ini ada nggak doanya? Ini ada. Hanya geleng-geleng dia di bawah. Ya, karena itu Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan lepaskan hidup kita dari doa. Antisipasi diri kita dengan doa. Ya, insya Allah orang yang seperti ini yang berbahagia itu Bapak-Ibu ya, sekali lagi apapun situasinya pasti dia iringi dengan doa. Ya, minum pakai doa, selesai minum doa, ya langkah doa, masuk masjid doa, bahkan ketemu istri harus doa. Ya, jangan mentang-mentang alat main tegrep aja. Ya, tegrep tau kan? Oh, Betawi itu Pak. Ya, ayo doa semua. Tapi orang yang tadi berbahagia, tadi kelakuannya tadi berbahagia, ya masih kita lihat dari berbahagia. Ya, orang yang tidak diiringi dengan hidupnya itu diantisipasi dengan doa. Kalau minum, mohon maaf, udah pakai tangan kiri, nggak baca doa, begitu sedoa itu nggak mengucapin alhamdulillah. Itu di Betawi Pak, teman saya ada minum, belum, nggak baca doa, belum begitu. Ngomongnya sialan, kenyang, ini kurang ajar kan? Astagfirullahaladzim. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi tadi saya pesennya itu 15 menit ya. Ya, kamu mau tambahan ada sesi sendiri nanti ya. Bisa dipesan nanti. Ya. Tadi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin acara berikutnya ada yang sudah persiapannya. Dan perkenalkan dulu, nama saya Agung Santoso. Ya, jadi insya Allah banyak yang tidak kenal. Ya, saya asli Betawi Pak. Ya, namanya Jawa. Makanya kalau ceramah nggak bisa pakai bahasa Jawa. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Jika ada benar itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila yang tapi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.